Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Khadijah dengan NRP 05, dengan NRP 50012414042. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Manajemen Laboratorium dengan dosen pengampu Bapak Saifuddin. Baik, yang pertama, eh, deskripsi dari mata kuliah ini. Manajemen laboratorium merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh para mahasiswa yang melakukan pembelajaran di laboratorium. Biasanya dari Departemen Fisika, Kimia, Biologi, maupun dari departemen-departemen lain yang berhubungan, yang pembelajarannya berhubungan dengan laboratorium. Manajemen laboratorium ini membahas tentang pengelolaan laboratorium secara umum, serta organisasi dan sistem manajemen laboratorium yang sesuai dengan standar ISO atau IEC 17025 tahun 2017. Dengan demikian, laboratorium dapat dikelola dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, capaian pembelajaran yang dibebankan mata kuliah, yang pertama mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanira yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ketiga, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Selanjutnya, nomor 4, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang kelima, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran serta secara mandiri. Yang keenam, mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketujuh, mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan sustainability dalam mengembangkan pengetahuan. Nah, kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan yang memadai dan kemampuan mengelola laboratorium sesuai dengan standar ISO atau EIC 17025 tahun 2017. Sehingga dengan pengetahuan yang mereka miliki ini, mahasiswa dapat melakukan eksperimen atau pekerjaan di laboratorium sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan juga dapat menjaga laboratorium tersebut agar tetap aman. Selanjutnya, yakni pokok bahasan. Beberapa pokok bahasan pada mata kuliah manajemen laboratorium ini diantaranya yang pertama, pengertian dasar laboratorium. Pada dasarnya, laboratorium merupakan tempat dilakukannya percobaan dan penelitian, yang mana ketika kita berada di laboratorium, kita melakukan sebuah praktikum atau eksperimen. Dengan melakukan eksperimen itu, kita dapat menghubungkan teori yang telah kita pelajari di dalam kelas dengan praktik melalui eksperimen ini. Sehingga kita dapat mengetahui aplikasi nyata dari teori tersebut. Dan biasanya dengan melakukan praktikum ini kita bisa lebih paham tentang teori tersebut. Selanjutnya, yang kedua yakni keselamatan kerja laboratorium. Keselamatan kerja laboratorium ini
merupakan upaya untuk menjamin tenaga kerja, yakni para mahasiswa, dosen maupun teknisi yang berada di laboratorium, agar mereka dan juga lingkungan laboratorium ini tetap aman dan juga selamat ketika mereka sedang beraktivitas atau melakukan eksperimen. Karena kegiatan kegiatan melakukan eksperimen ini menimbulkan dapat menimbulkan suatu kecelakaan atau resiko keselamatan. Nah, keselamatan kerja laboratorium ini juga merupakan usaha untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja sejak dini. Nah, sebelum hal-hal tersebut sebelum hal-hal tersebut terjadi, kita dapat mencegahnya dengan menerapkan keselamatan kerja di laboratorium. Sehingga dengan usaha ini, eh, resiko kecelakaan kerja ini dapat diminimalkan seminimal mungkin dan juga penyakit akibat kerja atau akibat kecelakaan tersebut juga bisa diminimalisir. Nah, keselamatan kerja di laboratorium ini merupakan tanggung jawab semua orang yang bekerja di laboratorium, baik mahasiswa, dosen maupun teknisi. Nah, keselamatan kerja laboratorium ini dalam keselamatan kerja ini terdapat serangkaian aturan yang digunakan untuk melindungi pengguna dari bahaya bahan kimia, api, dan listrik. Yang mana eh, dengan mempelajari keselamatan kerja laboratorium, kita juga harus tahu bahwa kita juga harus tahu tentang simbol-simbol yang terdapat pada tiap-tiap bahan kimia, karena tiap-tiap bahan kimia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang bisa yang kemungkinan dapat menyebabkan luka, bahaya, atau semacamnya. Karena bahaya-bahaya tersebut, ketika kita berada dalam laboratorium atau sedang melakukan eksperimen, eh, kita diharuskan untuk memakai APD atau alat pelindung diri secara lengkap. Biasanya APD ini terdiri dari jas lab, kacamata, sarung tangan, kemudian masker. Selain itu, untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium, juga terdapat larangan untuk makan dan minum di laboratorium, menjaga kebersihan tentunya, eh, terutama terutama ketika melakukan praktikum-praktikum yang berhubungan langsung dengan bahan-bahan kimia. Ketika setelah selesai melakukan praktikum, seharusnya kita segera membersihkan bahan-bahan tersebut, segera membersihkan tempat yang telah kita gunakan untuk praktikum sesuai dengan prosedur. Dan juga kita harus memahami prosedur darurat dari APAR atau APD atau APAR. Serta kita bekerja, bekerja tidak sendiri. Maksudnya itu bekerja sama. Ketika kita tidak memahami bagaimana cara menggunakan suatu alat, maka kita harus menanyakan kepada aslab ataupun teknisi ataupun dosen yang mana mereka lebih paham. Dengan begitu, kecelakaan kerja dapat diminimalisir seminimal mungkin. Nah, selanjutnya yakni penanganan bahan beracun dan berbahaya. Eh, dalam penanganan bahan beracun dan berbahaya ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan ini eh, kita merencanakan dengan mengidentifikasi ataupun melabeli bahan-bahan beracun dan berbahaya ini. Kita melabeli, mengenali mereka, mengenali bahan-bahan kimia tersebut, mengetahui karakteristik masing-masing bahan kimia tersebut, dan juga memasang memasang simbol maupun memasang label yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia. Nah, selanjutnya yakni pengorganisasian. Pengorganisasian ini berupa penyimpanan alat dan bahan.
terutama bahan-bahan kimia, kita harus memisahkan bahan-bahan beracun dan berbahaya ini sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan sifat kimianya, yang mudah terbakar, yang mudah korosi maupun eh, yang lain-lain. Kita juga harus menyimpannya di daerah di area yang sejuk, berventilasi baik, jauh dari panas, jauh dari bau-bau menyengat. Ininya jauh dari keadaan-keadaan ekstrim yang dapat menimbulkan reaksi berbahaya. Dan terutama kita juga harus menyediakan safety shower atau eye washer untuk berjaga-jaga apabila suatu hal terjadi. Nah, pelaksanaan ini ketika kita melakukan eksperimen tersebut. Ketika kita melakukan eksperimen tersebut, kita harus tahu karakteristik dari bahan-bahan kimia tersebut. Kemudian kita tidak boleh mencampurkan secara sembarangan bahan-bahan tersebut. Dan yang paling penting, kita harus menggunakan alat pelindung diri untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan, terjadinya resiko keselamatan ataupun eh, seperti tumpahan bahan kimia atau yang lain-lain. Karena bahan kimia ini memiliki karakteristik masing-masing. Ada yang mudah terbakar, atau ada yang kena kulit bisa korosi, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus selalu waspada dengan menggunakan APD lengkap. Nah, untuk pengendalian ini, ketika kita eh, menangani menangani bahan-bahan tersebut ketika tumpah atau dalam penanganannya ketika eksperimen, kita harus memasang tanda bahaya terus untuk mengendalikan apa ya, untuk meminimalisir terjadi resiko keselamatan itu kita harus melakukan eksperimen sesuai dengan prosedur, memahami betul prosedur yang dijelaskan, terus memahami karakteristik dari bahan-bahan kimia itu. Dan ketika terjadi tumpahan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, kita harus segera membersihkannya sesuai dengan prosedur, sesuai sesuai dengan karakteristik masing-masing dan tetap dengan hati-hati. Dan selain itu, ketika kita setelah selesai bereksperimen dan ternyata ada limbah dari eksperimen kita, limbah limbah bahan-bahan berbahaya ini, kita harus membuangnya dengan memisahkan dan juga menyimpannya di wadah khusus dan membuangnya sesuai dengan peraturan yang ada. Yang pasti untuk penanganan bahan beracun dan berbahaya ini, kita harus prinsip utamanya kita harus mengenali bahayanya, kemudian melindungi diri kita dan menghindari campur mencampur antar bahan, kemudian dan yang paling penting adalah mematuhi regulasi atau peraturan yang ada. Nah, selanjutnya adalah pengertian ruang lingkup dan sistem standarisasi laboratorium. Nah, standarisasi laboratorium itu merupakan kerangka kerja yang bertujuan meningkatkan kepercayaan publik dan pelanggan pada hasil laboratorium di berbagai sektor industri. Yang mana dengan standarisasi ini, publik dan juga pelanggan dapat mempercayai laboratorium yang kita miliki maupun hasil dari laboratorium itu. Dengan kata lain, ketika kita melakukan eksperimen di laboratorium itu dan hasil dari eksperimen tersebut itu dapat dipercayai karena laboratorium itu dan juga fasilitas-fasilitas di dalamnya telah distandarisasi atau sudah dicek standarnya. Nah, standar yang digunakan yaitu ISO atau IEC, ISO garis miring IEC 17025 2017. Nah, standar ini merupakan standar internasional kompetensi laboratorium, yang mana suatu laboratorium di seluruh dunia secara internasional itu harus sesuai dengan ketentuan ini, harus sesuai dengan standar ini.
Nah, dalam dalam standarisasi ini terdapat persyaratan umum. Persyaratan umum ISO IEC 17025. Persyaratan umum ini berupa kita tidak persyaratan umum ini berupa ketidakberpihakan dan kerahasiaan, yang mana dalam proses standarisasi ini harus kerahasiaan itu harus dijaga dan juga ketidakberpihakan. Jadi dalam melakukan standarisasi ini harus dilakukan secara adil. Selain itu, untuk menstandarisasi laboratorium juga diperlukan akreditasi laboratorium yang biasanya dilakukan oleh para ahli untuk memastikan apakah laboratorium tersebut telah sesuai dengan standar atau belum. Fasilitas-fasilitas yang digunakan layak digunakan atau tidak, dan juga aman digunakan atau tidak. Nah, selanjutnya yakni persyaratan teknis dan mutu laboratorium. Yang pertama yaitu kompetensi teknis personel dan metode. Jadi eh, seorang teknisi di laboratorium itu harus memiliki kompetensi yang mumpuni agar dia dapat memanajemen atau mengorganisir laboratorium tersebut dengan baik dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan metode metode yang dilakukan juga harus sesuai. Seperti metode uji valid, ketelusuran, atau metode kalibrasi, metode lain yang digunakan dalam laboratorium itu harus sesuai dengan yang ditentukan, dengan yang telah distandarisasi. Nah, kemudian pengendalian sarana teknis dan ketelusuran pengukuran. Pengendalian sarana teknis ini dengan mengelola sarana-sarana prasarana atau fasilitas yang berada di laboratorium tuh. Dengan tentunya pengelolaan ini juga harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan, harus sesuai dengan peraturan yang ada. Dan yang terakhir yakni sistem manajemen mutu dan jaminan mutu hasil. Sistem manajemen mutu ini seperti kebijakan mutu dan juga dokumentasi sistem. Jadi mm, dalam manajemen laboratorium secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas laboratorium tersebut. Manajemen laboratorium ini bisa dari teknis maupun non-teknis, seperti eh, dari pengelolaan alat dan bahan, pengelolaan fasilitas, pengelolaan dokumen, dan lain-lainnya. Sehingga dengan sistem manajemen yang baik, maka eh, kualitas hasil eh, hasil yang didapatkan dari eksperimen tersebut berkualitas gitu. Jadi Kak, ketika kita melakukan eksperimen di laboratorium tersebut dan hasil dari eksperimen dari hasil dari eksperimen tersebut itu dapat dipertanggungjawabkan karena hasil tersebut itu sudah sesuai, sudah bermutu. Oke. Oke, selanjutnya yakni sistem dokumentasi dan ketelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Nah, yang pertama yakni pengendalian dokumen. Yang dimaksud pengendalian dokumen di sini merupakan pengelolaan dokumen, pemeliharaan dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen tentang data-data alat dan bahan, spesifikasinya, terus eh, data alat dan bahan tersebut secara lengkap.
Dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan laboratorium. Selanjutnya yaitu ketelusuran pengukuran ke standar nasional dan atau internasional. Yang mana dalam eh, dalam pengukuran dalam pengukuran sesuatu sebelum sebelum kita mengukur hal tersebut, alangkah baiknya alat ukur tersebut dikalibrasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar hasil dari pengukuran dari alat tersebut dapat memberikan hasil yang optimal yang sesuai dengan dengan eh, hasil hasil aslinya. Sehingga eh, kalibrasi ini harus terdokumentasi dan juga tidak terputus. Dan kalibrasi ini harus sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Agar eh, hal ini dilakukan untuk memastikan akurasi dari akurasi dan juga konsistensi dari alat tersebut. Nah, penggunaan standar acuan dan juga bahan acuan. Nah, standar acuan ini eh, standar yang menjadi acuan dari standar yang menjadi acuan dari peraturan-peraturan yang ada di laboratorium. Pada hal ini yang menjadi standar yaitu ISO atau ICE 17025 tahun 2017 tadi. Nah, selanjutnya yakni ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran atau yang disebut ralat merupakan perbedaan nilai ukur dengan nilai sebenarnya. Yang mana eh, s- ketika kita mengukur sesuatu seperti resistor, resistor tersebut sudah memiliki nilai 10 ohm, 10 kilo ohm. Nah, ketika kita ukur lagi dengan alat ukur, ternyata nilai nilai yang ditunjukkan alat pengukur tidak sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan. Biasanya kurang sedikit ataupun lebih sedikit. Nah, inilah yang disebut dengan ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran ini eh, bisa berdasarkan sumbernya bisa seperti ketidakpastian pengukuran ini berdasarkan sumbernya dibagi menjadi tiga, yakni gross error, random error, dan juga kesalahan sistematis. Nah, merupakan gross error merupakan ketidakpastian pengukuran, yang yang disebabkan oleh lingkungan sekitar. Kemudian random error merupakan ketidakpastian pengukuran yang tiba-tiba terjadi mungkin karena alat ukur yang tidak dikalibrasi atau hal semacamnya. Kemudian kesalahan sistematis, kesalahan ini dapat disebabkan oleh kesalahan praktikan dalam membaca metode ataupun petunjuk atau ketidakfahaman praktikan secara menyeluruh terhadap metode yang dilakukan. Selanjutnya ini pengukuran yang juga angka penting. Pengukuran pengukuran dalam sebelum melakukan eksperimen, sebaiknya kita melakukan pengukuran terhadap alat-alat yang akan digunakan untuk meminimalisir terjadinya ketidakpastian pengukuran. Nah, eh, pada pengukuran-pengukuran berskala mikro atau berskala kecil itu biasanya angka angka yang dihasilkan itu sangat banyak dan juga angka dalam bentuk desimal dan angkanya sangat banyak. Nah, dari kaidah angka penting ini kita dapat menentukan menentukan batas seberapa banyak angka yang dianggap setelah koma.
Selanjutnya, yakni tentang sistem inventory laboratorium. Sistem inventory laboratorium ini merupakan suatu kegiatan mencatat, menyusun, serta mengatur daftar inventaris barang secara teratur dan sesuai ketentuan. Yang mana kegiatan ini merupakan sebuah pengelolaan untuk melacak semua alat, untuk melacak semua fasilitas-fasilitas yang ada di dalam laboratorium tersebut secara sistematis agar lebih efisien, agar lebih efisien, terus menghindari kehilangan dan juga memastikan ketersediaan stok yang ada. Dengan kita mempunyai data-datanya, maka kita dapat menjaga keteraturan tersebut, juga menjaga efisiensi biaya. Karena dengan melakukan pengolahan ini, melakukan pengolahan ini, kita bisa tahu mana yang stoknya masih ada dan mana yang stoknya sudah terbatas. Jadi jadi lebih tahu mana yang lebih dibutuhkan dan juga mana yang masih masih dapat digunakan itu. Saya itu dengan dengan pengolahan ini juga dapat memberikan kemudahan dalam pengawasan kepada tiap-tiap alat dan bahan yang ada di laboratorium atau inventaris yang ada di laboratorium. Nah, inilah inilah daftar pustaka yang menjadi referensi dari PPT tersebut. Baik, cukup sekian presentasi saya hari ini, presentasi saya tentang manajemen laboratorium. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.